Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas konflik-konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Pertama-tama, kita akan membahas tentang konflik Palestina-Israel. Kita mulai dari awalnya, wilayah Palestina itu merupakan bagian dari wilayah kekhalifahan Turki Ottoman. Karena waktu itu Ottoman tuh punya wilayah yang sangat luas. Di antaranya adalah wilayah Arab sampai dengan masuk Palestina. Nah, dalam Perang Dunia Pertama, Turki Ottoman masuk ke dalam blok sentral bersama dengan Jerman dan Austria-Hungaria. Nah, kemudian Inggris waktu itu membujuk orang-orang Arab, termasuk orang Arab Saudi di Iraknya semuanya wilayah itu supaya memberontak kepada Turki Ottoman. Sehingga akhirnya Turki Ottoman dalam Perang Dunia Pertama itu menghadapi dua sisi. Satu, menghadapi tentara sekutu, di sisi lain juga menghadapi pemberontakan dari orang-orang Arab di sepanjang wilayah kekuasaannya. Nah, Inggris waktu itu menjanjikan jika mereka mau melakukan pemberontakan terhadap Turki Ottoman, mereka akan nanti setelah itu akan diberikan kemerdekaan, diakui kedaulatannya. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, di sisi lain, Inggris juga meminta pertolongan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dijanjikan oleh Inggris jika mereka bisa membantu Inggris mengalahkan Turki Ottoman, maka mereka akan diberikan tanah Palestina. Nah, sampai di sini kita sudah bisa lihat ya, ada kesalahan dari Inggris karena Inggris menjanjikan sebuah tanah, yaitu tanah Palestina, kepada orang Arab Palestina dan orang Yahudi. Padahal tanah Palestina itu bukan miliknya Inggris, itu masih miliknya Turki Ottoman. Nah, perjanjian antara bangsa Yahudi dengan Inggris itu disebut dengan Balfour Declaration. Ini ada contoh Balfour Declaration-nya. Nah, dalam perjalanannya, bangsa Yahudi kemudian berhasil membujuk Amerika Serikat untuk ikut Perang Dunia Pertama dan membantu Inggris dan Prancis melawan Jerman. Nah, kemudian setelah Turki Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama, Inggris bingung sendiri. Ini tanah Palestina mau dikasih ke siapa? Kalau bangsa-bangsa Arab yang lainnya, misalnya Arab Saudi, yaitu dimerdekakan langsung, ya udah silahkan merdeka, kemudian diakui kedaulatannya. Nah, begitu masalah Palestina, Inggris bingung, ini mau dikasih ke Yahudi, apa mau dikasih ke Arab Palestina? Kira-kira seperti itu. Nah, waktu itu kemudian Liga Bangsa-Bangsa memutuskan memberikan masalah Palestina kepada Inggris atau sering disebut sebagai British Mandate of Palestine. Nah, itu dimulai istilahnya itu seperti dari situ. Nah, ketika Palestina berada di bawah mandat Inggris, itu orang-orang Yahudi itu mulai berdatangan ke wilayah Yerusalem. Nah, derasnya arus orang Yahudi yang masuk ke Yerusalem itu membuat orang-orang Arab di Palestina
itu nggak suka. Sehingga akhirnya sempat di tahun 1929 terjadi pertempuran terbuka antara orang Arab Palestina dan orang Yahudi. Nah, bagaimana sikap Inggris? Nah, Inggris waktu itu membatasi kedatangan orang-orang Yahudi ke Yerusalem supaya tidak terjadi konflik yang semakin luas. Nah, kemudian ketika terjadi Perang Dunia Kedua, bangsa Yahudi memihak Inggris. Nah, Yahudi itu punya dua organisasi. Yang pertama ada Jews Agency, yaitu organisasi Zionisme yang semacam pemerintahan Yahudi lah. Kalau Jews Agency itu pemerintahan Yahudi. Kemudian ada Haganah. Haganah itu adalah organisasi militer Zionisme atau semacam tentara Yahudi. Nah, dalam Perang Dunia Kedua itu kan sebagaimana yang kita ketahui, itu terjadi tragedi Holocaust, di mana banyak sekali orang-orang Yahudi yang dibantai oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tragedi tersebut membawa keprihatinan terhadap nasib bangsa Yahudi karena bangsa Yahudi itu dianggap tidak memiliki tanah air, sehingga nggak ada yang bisa melindungi bangsa Yahudi. Nah, kemudian Inggris membawa masalah tersebut ke PBB. Jadi setelah Perang Dunia II selesai, permasalahan itu dibawa ke PBB. Kemudian pada tanggal 29 November 1947, PBB memutusin, ya udah Palestina dibagi dua aja. Separuh untuk Israel, separuh untuk orang Arab Palestina. Dari situlah mulai muncul konflik lagi. Nah, kemudian setelah mendapat restu dari PBB, tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion kemudian memproklamasikan berdirinya negara Israel. Nah, kemudian sehari setelah proklamasi, tanggal 15 Mei, itu negara-negara Arab marah, kemudian langsung menyerbu Israel. Sehingga terjadi Perang Arab-Israel pertama. Nah, pada awalnya tentara Arab ini menang. Ya, mereka berhasil menekan Israel. Karena kan dikeroyok tuh. Akan tetapi, ternyata koordinasi di antara pasukan negara-negara Arab itu ternyata tidak cukup baik. Ya. Nah, hal itu dimanfaatkan oleh pasukan Israel. Jadi ibaratnya ini tentaranya besar, tapi nggak solid, nggak ada koordinasi. Nah, itu bisa dikalahkan oleh pasukan Israel. Saya kira seperti itu. Nah, akibat dari kemenangan Israel tersebut, maka kan pengungsi-pengungsi Arab Palestina ya itu nggak bisa lagi masuk ke wilayah Yerusalem karena wilayah tersebut sudah diklaim sebagai wilayahnya Israel. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang krisis Suez tahun 1956. Krisis Suez ini sering juga disebut sebagai Perang Arab-Israel Kedua. Krisis Suez ini terjadi akibat nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Mesir di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser. Nah, Inggris dan Prancis dan Israel menilai nasionalisasi tersebut bisa mengganggu kepentingan internasional. Karena kan terusan Suez itu kan sangat strategis. Karena bisa memotong jalur
dari Eropa ke Asia ataupun sebaliknya. Nah, makanya kemudian Inggris, Prancis, dan Israel memutuskan untuk menyerbu terusan Suez. Nah, kenapa kok Mesir ingin menasionalisasi terusan Suez? Awalnya, Mesir ingin membangun bendungan Aswan. Waktu itu pembiayaannya minta dari Amerika Serikat, ya dipinjem. Tetapi ternyata pinjaman itu nggak berhasil, gagal. Nah, karena proyek itu terlanjur sudah di launching, ya akhirnya mau nggak mau lah, gimana caranya nih? Ya udah deh, itu terusan Suez kan memang berada di wilayah Mesir, ya udah dinasionalisasi aja terusan Suez tersebut. Nah, kemudian Inggris, Prancis, dan Israel itu melakukan perjanjian rahasia Sevres. Nah, dalam perjanjian tersebut, Israel akan menyerbu Mesir terlebih dahulu. Alasan Israel menyerbu Mesir terlebih dahulu adalah karena Mesir itu kan sebelumnya membeli peralatan tempur secara besar-besaran dari Uni Soviet. Jadi khawatir dengan keamanan Israel. Nah, kemudian setelah Israel dan Mesir itu bertempur, nah jadi Israel dan Mesir udah perang nih, jadi Israel nyebur Mesir. Nah, Inggris dan Prancis dia pura-pura menyerukan damai. Israel, Mesir, damai ya, damai. Gencatan senjata ya. Jangan berantem. Nah, menurut hitung-hitungan Inggris dan Prancis, itu nanti karena Israel yang nyerbu duluan, Mesir nggak mau ngalah. Nah, kemudian Inggris dan Prancis menggerakkan pasukan ke terusan Suez. Alasannya untuk menjaga keamanan pelayaran internasional. Kira-kira seperti itu. Jadi Israel nyerang dulu, kemudian setelah terjadi perang, Inggris sama Prancis pura-pura bilang gencatan senjata, perdamaian, udah jangan perang. Nah, tapi mereka sebenarnya aslinya berhitung itu jangan sampai gencatan senjata. Nah, ternyata Mesir menerima usulan damai dari Inggris. Oke, kita nggak mau perang. Kita mau damai aja deh. Nah, sementara Inggris dan Prancis sudah terlanjur ngerakin pasukan ke terusan Suez. Nah, jadi nggak ibaratnya si Mesirnya nggak mau perang, loh kok ini ada banyak pasukan datang ke wilayah terusan Suez, ini ada apa? Kira-kira seperti itu. Nah, salah perhitungan tersebut, jadi kan Inggris, Prancis, Israel salah perhitungan nih, mengakibatkan Uni Soviet marah. Uni Soviet kan memang sekutunya Mesir, kemudian mengancam, ini Inggris sama Prancis akan dijatuhi bom nuklir nih kalau beraninya melawan Mesir. Nah, waktu itu Uni Soviet sudah mempunyai teknologi yang setara dengan Amerika Serikat karena sudah bisa membuat bom hidrogen juga. Nah, sementara Amerika Serikat yang melihat bahwa skenarionya itu juga Inggris sama Prancis itu juga gagal kan, yang nggak bisa membela juga, malah mengancam nggak bakal memberikan bantuan ekonomi kepada Inggris, Prancis, dan Israel. Di stop deh tuh bantuan ekonominya. Akhirnya Inggris dan Prancis sama Israel ngalah. Ya udahlah, ya malu dari situ. Jadi gagal. Nah, Inggris Prancis terpaksa menarik pasukan dan mereka sadar bahwa mereka sekarang udah bukan siapa-siapa lagi.
Gitu. Mereka memang masih negara besar, tapi ibaratnya kalah pamor dibanding Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kemudian perang Arab Israel ini berakhir setelah Mesir setuju membuka Selat Tiran untuk Israel dan juga membayar jutaan dolar kepada Suez Canal Company untuk nasionalisasi dari terusan Suez itu. Berikutnya, kita akan bahas tentang Perang 6 Hari, yaitu dari tanggal 5 sampai 10 Juni 1967. Pada tahun 1967, itu terjadi Perang Arab-Israel III, atau Perang 6 Hari. Nah, latar belakangnya karena waktu itu Mesir menutup Selat Tiran bagi kapal-kapal Israel. Nah, waktu itu Mesir kemudian juga meminta pasukannya berjaga di Selat Tiran tersebut. Nah, sudah barang tentu keputusan tersebut membuat Israel marah. Tanggal 5 Juni 1967, Angkatan Udara Israel itu membombardir pangkalan udara Mesir. Nah, sebenarnya waktu itu radar Yordania itu sudah memperingatkan Mesir. Wah, ini ada pergerakan dari pesawat-pesawat Israel. Akan tetapi karena koordinasi yang lemah, sehingga pesan itu tidak pernah sampai. Sehingga akhirnya Mesir terkejut. Tiba-tiba wilayahnya dibombardir. Pesawat-pesawatnya dibombardir semuanya. Nah, kesuksesan serangan udara Israel tersebut nanti kemudian diikuti dengan serangan darat. Nah, tentara Israel dengan leluasa bisa masuk menghancurkan pasukan Israel. Karena kan nggak ada support lagi. Jadi Israel masih lengkap ada support udara, sementara Mesir dia nggak punya support udara lagi. Dalam peperangan itu buruk banget. Nah, kemudian Mesir menghasut Suriah dan Yordania untuk ikut bertempur. Nah, akhirnya Yordania mulai menembakkan meriam-meriamnya ke Tel Aviv. Nah, kemudian Angkatan Udara Israel langsung membalas dengan menghancurkan pangkalan udara Yordania. Nah, ketika di Perang 6 Hari ini, waktu itu Yordania bingung, kok Angkatan Udara Israel sebegitu kuatnya ya, gitu loh. Makanya kemudian ada beberapa kecurigaan, jangan-jangan nih Israel dibantuin sama sekutunya Amerika Serikat. Nah, karena Angkatan Udara Yordania itu lumpuh, tanpa dukungan dari Angkatan Udara tersebut, dalam waktu singkat, pasukan Yordania terdesak oleh pasukan Israel. Nah, kekalahan pasukan Yordania itu menyebabkan wilayah-wilayah Yordania seperti tepi barat, kemudian Yerusalem Timur itu langsung dikuasai oleh Israel. Dan wilayah Yerusalem Timur itu sampai sekarang kan itu masih menjadi milik dari Israel. Bahkan dijadikan ibu kota dari Israel. Nah, kemudian tanggal 11 Juni 1967, Israel menandatangani gencatan senjata dan dapat wilayah-wilayah baru, Menanjung Sinai, tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Nah, jadi Israel wilayahnya semakin meluas. Berikutnya kita akan membahas tentang Perang Yom Kippur. Mesir menuntut pengembalian Semenanjung Sinai yang lepas saat Perang 6 Hari tahun 1967. Nah, waktu itu Israel menganggap Mesir hanya gertak sambal aja. Jadi, cuman ngancem doang nih mah. Nah, jadi ada unsur meremehkan lah dari Israel. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1973, Mesir dan Suriah
secara tiba-tiba melakukan penyerbuan ke Israel saat orang-orang Yahudi waktu itu sedang merayakan hari Yom Kippur, itu hari besarnya dialah. Nah, Israel terkejut, sehingga kemudian terjepit dalam dua front sekaligus, yaitu front utara melawan Suriah dan front selatan melawan Mesir. Nah, apalagi mereka dalam kondisi tidak siap terhadap perang. Jadi nggak boleh namanya negara dalam keadaan hari apapun itu harus selalu siap tentaranya. Dan nggak boleh juga meremehkan. Nah, kemudian awalnya menang ya tuh si pasukan Suriah. Mereka bisa masuk sampai ke dataran tinggi Golan. Nah, kemudian setelah Israel bisa mengkonsolidasikan pasukannya lagi, perlahan-lahan Israel bisa menggempur balik Suriah. Nah, sehingga akibatnya Suriah kalah, bahkan tentara Israel berbalik menyerbu ke wilayah Damaskus. Nah, berarti kan itu merupakan memang wilayah dari Suriah. Nah, waktu itu PBB turun tangan, menyerukan gencatan senjata. Oke, stop, jangan perang lagi. Akhirnya di front utara perang berakhir pada tanggal 22 Oktober 1973. Sementara di front selatan, Mesir itu kemudian mampu menerobos pertahanan Israel sampai di semenanjung Sinai, yang memang wilayah yang mereka inginkan. Nah, sayangnya Mesir ini menggunakan taktik yang monoton. Jadi serangannya begitu-begitu saja sehingga bisa dibaca oleh Israel. Nah, Israel kemudian mendatangkan bantuan pasukan dari utara yang sudah selesai bertarung dengan Suriah. Nah, akibatnya Mesir terpaksa mundur, kalah ibaratnya di front selatan tersebut. Nah, bahkan Israel kemudian merangsek terus masuk sampai kira-kira 100 km dari ibu kota Mesir di Kairo. Nah, kemudian tanggal 25 Oktober 1973 PBB menyerukan gencatan senjata dan akhirnya perang Yom Kippur pun berakhir. Nah, kemudian seusai perang diajakkan perjanjian Camp David tahun 1978. Nah, poin terpenting dari perjanjian Camp David ini adalah Israel bersedia menyerahkan semenanjung Sinai dengan ganti Mesir mengakui kedaulatan Israel. Pada 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat itu kemudian dibunuh oleh kelompok Islam yang tidak mengakui perjanjian Camp David. Karena kan perjanjian Camp David itu mengakui kedaulatan Israel. Nah, itu kelompok Islam yang nggak suka dengan kebijakan Anwar Sadat itu kemudian marah dan membunuh Anwar Sadat. Nah, Anwar Sadat kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Husni Mubarak. Nah, Husni Mubarak memerintah Mesir sampai dengan tahun 2011. Sampai beliau kemudian nanti dikudeta juga. Berikutnya kita akan membahas bagaimana upaya perdamaian di Timur Tengah. Jadi, Palestina itu mempunyai organisasi yang disebut dengan PLO atau Palestine Liberation Organization. Nah, organisasi Palestina ini, PLO ini, awalnya itu dia mendukung cara-cara kekerasan. Nah, sejak awal 1990-an,
itu PLO mengubah taktik dan perjuangannya. Yang awalnya dia pakai cara-cara kekerasan, kemudian dia mulai mau menggunakan cara-cara diplomasi. Nah, kemudian pada bulan September 1993, pemimpin PLO Yasir Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin itu menandatangani perjanjian Oslo di Washington DC. Nah, kemudian di bulan September 1995 diadakan penyerahan beberapa wilayah yang diduduki oleh Israel kepada Palestina, seperti tepi barat dan jalur Gaza, dengan imbalan Palestina mau mengakui kedaulatan Israel dan juga meninggalkan cara-cara kekerasan. Jadi udah nggak ada pertempuran lagi. Nah, akan tetapi ternyata perjanjian antara Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin itu tidak disetujui oleh kelompok geras dari masing-masing negara. Di Palestina ada namanya kelompok Hamas. Nah, kelompok Hamas adalah kelompok garis keras yang menolak perjanjian damai tersebut. Sementara di sisi lain, di Israel ada juga kelompok ultranasionalis Israel yang juga tidak mengakui perjanjian tersebut. Bahkan karena Yitzhak Rabin itu menjanjikan wilayah-wilayah kepada Palestina, kemudian juga mau hidup berdampingan dengan Palestina. Nah, itu kelompok ultranasionalis itu marah. Pada tanggal 4 November 1995, itu Yitzhak Rabin itu kemudian dibunuh di Tel Aviv. Nah, sejak itu upaya perdamaian di Palestina semakin sulit karena pengganti Yitzhak Rabin yaitu Benjamin Netanyahu malah mendirikan pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Nah, yang sekarang jadi ibu kota dari Israel. Padahal Palestina berencana menjadikan Yerusalem Timur juga sebagai ibu kota negara mereka. Nah, kemudian Benjamin Netanyahu juga menolak status negara Palestina. Jadi kan kalau pas Yitzhak Rabin, oke, dia mau negara Palestina, ada dikasih wilayah, tapi diakui kedaulatannya. Nah, Benjamin Netanyahu malah mundur lagi, dia nggak mau negara status nggak ada negara Palestina itu nggak boleh ada. Nah, kemudian pada tanggal 11 November 2004, Yasser Arafat itu meninggal dunia. Kemudian perjuangan Palestina digantikan oleh Mahmud Abbas sampai sekarang. Nah, sampai sekarang pun konflik antara Palestina dan Israel itu juga belum selesai karena memang masing-masing pihak masih ibaratnya nggak ada yang mau mengalah, kira-kira seperti itu. Sehingga upaya perdamaian itu kelihatannya masih butuh banyak jalan panjang. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.